Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan, menjelaskan hasil analisa jurnal kami, yakni analisa laporan dan buku besar pada e-commerce dalam penerapan aplikasi konsep database relasional, studi kasus pada aplikasi Shopee. Yang dimana ini berkaitan dengan materi kita minggu ini, yakni database dan manajemen data. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Dela dan saya di sini nggak sendirian. Saya bersama teman-teman saya, yakni Maria Angelina, Kaskia Tahta, dan Ajmalia Fadia. Oke, next. Baik, ini adalah latar belakang kasus. Jadi perusahaan Shopee ini menjadi tempat berbagai penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. As we know, Shopee ini kan perusahaan e-commerce terbesar yang sangat berkembang sangat pesat 5 tahun terakhiran. Nah, dalam operasional sehari-hari, perusahaan itu memerlukan analisa, laporan, dan buku besar yang akurat untuk mengelola keuangan dan memantau kinerja mereka. Sehingga penerapan konsep database relasional pada aplikasi dapat membantu mengelola dan menganalisis data transaksi dengan lebih efektif. Next. Database relasional pada perusahaan Shopee juga itu dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang pengguna, produk, transaksi, dan juga pembayaran. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke dalam ringkasan kasus. Jadi Shopee ini bukan dari awal dia belum memakai database, cuman mereka tuh dari awal udah pakai sistem database. Cuman semakin berkembangnya hari gitu, jadi apalagi Shopee ini kan termasuk platform yang orang-orang tuh banyak belanja ke sana, belanja online. Jadi sehingga bahkan jutaan transaksi per hari itu bisa terjadi. Banyak jenis data. Jadi Shopee ini tuh perlu upgrade dan optimasi. Oke. Nah, permasalahan utamanya itu bagaimana si Shopee ini bisa mengelola data transaksi yang bahkan bisa sampai jutaan tadi itu agar tetap akurat, rapi, dan bisa dipakai untuk membuat laporan keuangan serta buku besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alasan kenapa kami memilih kasus ini. Jadi alasan memilih kasus ini tuh karena penelitian tersebut itu tuh menganalisis bagaimana sih penerapan konsep database relasional, termasuk penggunaan kabel, kunci primer, dan kunci asing yang penting untuk mengelola data ini secara efisien, terintegrasi, dan juga akurat. Next. Terus relevansi kasus ini dengan materi mingguan. Jadi karena kasus Shopee ini tuh adalah contoh nyata penerapan konsep database relasional seperti penggunaan kabel, kunci primer, dan kunci asing yang diajarkan dalam teori ke dalam pengelolaan data bisnis yang menunjukkan bagaimana sih praktik manajemen basis data atau DBMS itu membantu mencapai tujuan utamanya, yaitu memastikan akurasi, integrasi, dan efisiensi data, terutama dalam konteks transaksi e-commerce yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai review kasus terkait materi mingguan. Jadi materi mingguan kita itu kan
manajemen big data dan database. Nah, di sini kami mengangkat kasus tentang Shopee yang dimana dia itu menghadapi data transaksi yang besar dan kompleks. Karena Shopee itu kan seperti yang udah dijelaskan teman saya tadi, dia itu semakin kesini 5 tahun terakhir itu kan rame. Nah, sedangkan pasti mengalami yang dimana penaikan permintaan gitu. Jadi mereka tuh kewalahan karena mereka itu belum update database gitu. Dan permasalahan mereka di sini itu yang pertama ada rawan redundansi. Jadi dia itu kayak double data gitu. Double data itu kayak contoh misal si Andi itu tuh beli 2 barang, baju dan tas misal. Nah, karena si Shopee ini belum update data, mereka itu nulisnya masih double. Misal si Andi baju, kemudian alamat rumah dia, kemudian bawahnya lagi Andi sepatu, alamat rumah dia lagi. Jadi itu double gitu loh. Dan itu ngebuat inkonsistensi itu apa? Inkonsistensi itu data yang sama tapi salah. Misalkan nih, karena data tadi itu double, jadi itu si pengirim bingung, ini kok ada 2 nama dan alamatnya. Jadi ini tuh permintaan orang yang sama atau beda. Jadi itu kan membuat si pengirim bingung karena sulit dianalisis gitu. Kemudian solusinya itu ada penerapan database relasional. Dia itu kayak database relasional itu kayak kolom yang dia tuh dipisah-pisah gitu loh, kayak itu penempatan nama dan barang-barang tadi, tapi masih nyambung gitu. Jadi kalau si Shopee ini upgrade database relasional ini, itu tuh bisa lebih efisien, akurat, dan mudah diaudit. Next. Kemudian kaitannya dengan teori permasalahan atau penyelesaian kasus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, database relasional itu kan seperti tabel primary key dan foreign key, dimana dia tuh ada tabel, kemudian dia tuh dipisah-pisah tapi menyambung gitu. Yang dimaksud primary key itu kode pembeli gitu. Jadi kayak dia tuh punya kode masing-masing yang ngebedain kalau ini tuh orang yang ini, atau ini orang yang sama atau orang yang beda gitu. Jadi kayak lebih mempermudah pengiriman itu tadi, kayak ini barang dari orang yang ini walaupun namanya sama. Kalau misalkan ada primary key, si pengirim itu tuh bisa lebih mudah gitu untuk melakukan pengiriman gitu. Kemudian penerapannya yaitu ketika kita sudah melakukan penjualan tadi, itu kan pasti kita mendapatkan laporan keuangan. Nah, karena kalau misalkan kita menerapkan database relasional ini, itu tuh kayak datanya tuh langsung kepisah gitu kan. Jadi kayak udah ke kelompok ke harian, bulanan, sama tahunan, yang membuat manajemen dan pengambilan keputusan itu mudah gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke dalam usulan solusi berbasis teknologi aplikasi. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan implementasi sistem database relasional. Seperti yang dibilang teman-teman saya tadi, penggunaan sistem database relasional ini itu berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data transaksi secara efisien. Kayak tadi tuh dibikin kelompok-kelompok, jadi ada data transaksi yang masuk, itu otomatis tuh masuk ke kolom-kolom yang udah disiapkan gitu. Jadi kita nggak perlu secara manual, tetapi karena udah kita pakai sistem ini, ya sistem database relasional, jadi kita bisa langsung otomatis masuk data transaksinya. Yang kedua, kita bisa menggunakan automatisasi penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau ini tuh otomatis lebih ke laporan keuangannya. Jadi nggak perlu kita manual juga. Jadi data transaksi yang masuk ini bisa menjadi laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang terdetek tuh secara langsung real time.
Jadi lebih meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dari data tersebut. Yang ketiga, kita bisa menggunakan integrasi sistem dengan platform e-commerce. Kalau ini intinya tuh seperti kayak kita menyambungkan si aplikasi Shopee dengan akuntansi. Jadi mempermudah proses pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Next. Lalu ada dampak positif yang diharapkan. Itu di sini aku nyebutin ada 5. Ada peningkatan efisiensi pengelolaan data, peningkatan akurasi laporan keuangan, terjaminnya integritas data, kemudahan proses audit, dan pengembangan e-commerce lain. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi pengelolaan data. Jadi yang dimaksud itu dengan menggunakan database relasional, data itu tidak perlu disimpan berulang kali gitu. Jadi bisa ngurangi redundasi data gitu, sehingga bisa menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat akses datanya. Lalu yang kedua kan ada peningkatan akurasi laporan keuangan. Jadi dengan laporan harian, bulanan, dan tahunan itu dapat dihasilkan secara otomatis gitu dan lebih akurat. Karena data transaksi itu tercatat dengan terperinci dan terintegritas dengan baik. Lalu ada terjaminnya integritas data. Dengan penggunaan kunci primer atau primer key tadi dan kunci asing, itu bisa memastikan hubungan antar data konsisten dan valid. Jadi hal ini tuh bisa mencegah kesalahan dan menjaga keutuhan data tersebut. Lalu ada kemudahan proses audit. Jadi dengan adanya keterkaitan yang jelas antara berbagai akun dan transaksi, itu bisa memudahkan proses pemeriksaan atau audit keuangan, sehingga bisa menjadikannya lebih transparan gitu. Yang terakhir ada pengembangan e-commerce lain. Hasil penelitian itu bisa menjadi referensi penting bagi pengembang aplikasi e-commerce lainnya yang ingin mengoptimalkan sistem manajemen data mereka. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini mungkin sebagai penegas aja gitu. Di sini kita menemukan temuan penting. Yang pertama, kalau si Shopee ini menggunakan atau upgrade database, itu tuh membuat si Shopee ini lebih efisiensi. Karena datanya itu kan langsung ke langsung ke data gitu. Habis itu dia nggak redundansi, nggak double data kayak yang saya sebutkan tadi. Terus nggak harus membenarkan gitu, karena udah langsung otomatis. Kemudian yang kedua ada akurasi, karena dia menggunakan ini tadi upgrade database, dia tuh lebih detail karena kepisah-pisah tadi kan datanya, tapi dia tetap nyambung tapi tetap kepisah, jadi kayak lebih mudah aja gitu. Kemudian yang ketiga ada audit, lebih mudah dan transparan karena pengelompokan laporan keuangan yang harian, bulanan, mingguan dan bulanan tadi, itu tuh kalau mau mengaudit itu lebih mudah dan transparan gitu. Next. Baik, selanjutnya ada implikasi untuk praktik akuntansi ke depan. Yang pertama itu ada peningkatan akurasi dan kendala data akuntansi. Jadi dengan database relasional, data transaksi itu dapat disimpan dengan struktur yang konsisten, sehingga kesalahan input, duplikasi data, dan inkonsisten yang sering terjadi di buku besar tradisional itu dapat diminimalisir. Yang kedua itu ada transparansi laporan keuangan. Hubungan antar tabel, transaksi, dan akun itu menjadi jelas, sehingga auditor dapat melacak jejak audit dengan lebih mudah. Dan terakhir ada efisiensi waktu dan biaya dalam penyusunan laporan, yaitu pembuatan penyusunan menjadi lebih cepat karena data sudah tersimpan secara otomatis. Next.
Baik, ini ada link sumber kasus, bisa diklik. Oke, langsung aja next. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan, materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.